Halo guys, Wilujeng Sumping, kembali lagi di channel Oranimo TV. Di video kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita manhwa dengan judul berbeda dari pembahasan video sebelumnya. Soalnya ada request dari teman-teman yang minta ganti pembahasan judul. Semoga video ini bisa sedikit menghilangkan kebosanan dari video sebelumnya. Di video kali ini menceritakan di sebuah daratan Cina di negara Xinlan. Ada sebuah kota yang terkenal dengan banyak perguruan silatnya. Dan salah satu dari perguruan silat tersebut ada perguruan keluarga Feng yang memiliki seorang anak yang terkenal karena tidak memiliki bakat dalam bela diri. Ia pun sering dihina, dianggap sampah oleh semua orang di kota itu. Oke, sebelum lanjut ke video, Mimin minta waktunya sedikit untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen agar Mimin bisa tambah semangat membuat video alur cerita selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Dan gak usah basa-basi lagi, kita lanjut ke videonya. Di dalam dunia persilatan, memiliki bela diri adalah salah satu kehormatan dan kebanggaan bagi setiap orang di kota itu. Sedangkan bagi orang yang tidak memiliki bela diri dan kekuatan sudah pasti akan mengalami penghinaan dan dianggap sampah oleh semua orang. Cerita pun dimulai di pagi yang cerah di sebuah kota kecil yang bernama Kota Yulan. Ada sekelompok murid yang sedang berlatih di bawah pengawasan gurunya. Diketahui perguruan tersebut adalah milik keluarga Feng, salah satu dari 4 keluarga besar di kota itu. Ketika sedang latihan, ada beberapa murid yang sedang membicarakan murid lainnya. Mereka pun terlihat iri dengan murid tersebut karena tidak pernah mengikuti latihan fisik seperti mereka saat itu. Diketahui murid yang dibicarakan tersebut adalah Feng Ho, anak dari kepala keluarga Feng. Feng Ho di sini sering diremehkan oleh teman-temannya karena dianggap tidak berguna sebagai anak kepala perguruan, karena dia terkenal tidak memiliki bakat dalam bela diri, sehingga perguruan keluarga Feng selalu diremehkan oleh keluarga lain. Kemudian scene pun berganti. Di sebuah ruangan, terlihat ada seorang anak yang sedang berendam di sebuah bak besar yang berisi ramuan dan obat-obatan herbal. Ternyata anak tersebut adalah Feng Ho yang sedang dibicarakan tadi. Ia pun sedang melakukan salah satu ritual untuk meningkatkan ketangguhan dan peningkatan kekuatan tubuh dengan cara berendam di dalam ramuan obat rahasia dari keluarganya, dengan maksud agar Feng Ho bisa menyerap ilmu-ilmu keluarga Feng dengan cepat. Tapi semua usaha yang dilakukan oleh keluarganya itu hanya sia-sia saja, karena sudah beberapa kali Feng Ho melakukan ritual itu, dia pun tidak merasakan efek perubahan sama sekali pada tubuhnya. Feng Ho pun sempat putus asa dengan hal itu, tapi dalam hatinya bertekad untuk tidak mempermalukan nama besar keluarganya. Lalu ia pun berlatih secara diam-diam tanpa sepengetahuan ayah dan teman-temannya. Ketika ia sedang berlatih, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Wan Xin yang menggunakan topeng monster. Feng Ho pun terlihat kaget karena ada Wan Xin yang ternyata memperhatikan latihannya sedari tadi. Ternyata kedatangan Wan Xin di sini memberikan kabar baik untuk Feng Ho. Lalu ia pun bilang, hari ini Guru Yun Yin dari Akademi Feng Yu menerimaku sebagai muridnya. Feng Ho yang mendengar hal tersebut pun terlihat kaget. Lalu ia pun bilang, dari 4 keluarga besar hanya kamu yang bisa masuk di akademi itu? Wah, hebat sekali. Apakah aku bisa pergi bersamamu untuk menjadi murid di sana? Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada suara yang menyauti obrolan mereka. Ternyata suara tersebut adalah Guru Yun Ying, Master S tingkat tinggi yang mengajar di Akademi Bela Diri Feng Yu. Lalu ia pun bilang, di Akademi Bela Diri Feng Yu memang bisa dimasuki oleh siapa saja.
Bahkan orang yang memiliki kemampuan rendah pun bisa menjadi pendekar hebat setelah berlatih di Akademi Feng Yu. Hanya saja, jika orang yang masuk adalah salah satu sampah keluarga Feng yang terkenal seperti engkau itu, belum tentu. Kamu itu cocoknya jadi petani di desa saja. Mereka yang mendengar itu pun kaget bercampur marah. Lalu Feng Ho pun menjawabnya dengan suara marahnya. Aku pasti akan tetap pergi dengan kekuatanku sendiri, tanpa harus kau menjadi guruku. Orang rendah sepertimu tidak layak menjadi seorang guru. Mendengar perkataan Feng Ho, Yun Ying pun marah karena sudah menyinggungnya sebagai guru. Lalu dengan kekuatannya, Yun Ying pun menyerang Feng Ho dengan maksud memberi pelajaran kepadanya. Feng Ho yang sudah marah sedari awal, ia pun menangkis serangan tersebut. Dengan mata yang penuh dengan kemarahan, Feng Ho pun mengeluarkan kekuatan yang tidak terduga dari tubuhnya. Yun Ying yang menyadari kekuatan tersebut, dengan keheranan dia pun bilang dalam hatinya, "Sial, tubuh bocah sialan ini seperti lubang hitam. Ia menyerap semua kekuatan dan seranganku tadi. Jika ini diteruskan, bisa-bisa aku yang celaka di sini." Yun Ying yang kewalahan dengan kekuatan Feng Ho yang besar itu, dia pun mencari celah untuk menyudahi pertarungan itu. Akhirnya, pada saat Feng Ho lengah, dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul mundur Feng Ho dengan sisa tenaganya. Pada akhirnya Feng Ho pun terpental dan terluka hingga tak sadarkan diri. Yun Ying yang melihat Ho yang tak sadarkan diri itu, dia pun keheranan dengan kekuatan yang ada di dalam tubuh Feng Ho. Bocah yang kuanggap sampah itu ternyata memiliki kekuatan besar dalam tubuhnya. Jika tadi dia tidak lengah, mungkin aku yang sudah mati di sini. Setelah kejadian itu, Wan Xing meminta guru Yun Ying untuk membawa Feng Ho ke rumahnya. Kemudian dalam ketidaksadarannya itu, Feng Ho pun dibawa ke dimensi lain yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Kemudian diperlihatkan dari dalam tubuhnya ada sebuah benda yang memaksa untuk keluar, sehingga membuat tubuh Feng Ho terasa akan meledak. Kemudian benda yang keluar itu menjadi sosok yang menyeramkan seperti monster. Lalu ia pun bilang, "Haha, sudah ratusan tahun aku menunggu. Akhirnya bisa keluar. Semua ini berkat jiwa bela diri hari ini." Feng Ho yang mendengar itu pun keheranan dengan sosok itu. Dari kejadian itu diketahui, makhluk tersebut adalah titisan ilmu dari leluhurnya yang bisa keluar karena segelnya terbuka akibat serangan dari Yun Ying tadi. Kemudian makhluk itu pun berjanji, setelah segel ini terbuka, kau bukan lagi sampah, tapi kau akan menjadi pendekar hebat, Feng Ho. Dengar perkataan makhluk di tubuhnya itu, Feng Ho pun berteriak, "Kau yang sudah membuatku menjadi sampah selama bertahun-tahun, sehingga keluarga Feng selalu dihina oleh ulahmu. Cepat keluar dari tubuhku sekarang." Setelah kejadian aneh itu, ia pun tersadar dari tidurnya. Ia pun menyadari bahwa semua yang dialaminya tadi hanyalah sebuah mimpi. Kemudian tak lama dari kejadian itu, Hao pun dihampiri oleh ayahnya untuk menghadiri pertemuan di sebuah aula di tengah kota. Awalnya Hao pun menolak karena ada guru Yun Ying di sana. Karena Hao pun masih kesal dengan hinaannya kemarin. Tapi setelah dirayu oleh ayahnya, akhirnya Hao pun dengan terpaksa menghadiri pertemuan itu. Ternyata benar saja, baru juga mereka masuk, mereka pun sudah disambut oleh hinaan para tetua di sana yang sudah berkumpul. Ternyata pertemuan di sana adalah penyambutan guru Yun Ying yang akan menjadi guru Wang Xin, anak dari tetua keluarga Wan. Di saat bersamaan, Yun Ying yang dari awal tidak suka dengan Feng Ho, ia pun diam-diam menyerangnya dengan tujuan untuk mempermalukan Feng Ho di depan umum. Kemudian matanya bersinar dan mengeluarkan bilah angin dan menghantam lutut Feng Ho dengan kuat. Feng Ho yang menyadari maksud dari serangan tersebut, dia pun mempertahankan tubuhnya agar tidak berlutut. Kemudian dari sisi lain ada Feng Chen, ayah dari Feng Ho, yang menyadari serangan Yun Ying ke putranya. Dia pun bilang,
"Guru Yin, putraku Ho dan kau tidak pernah bertemu. Kenapa kau sengaja menyerangnya?" Yun Ying yang sengaja ingin mempermalukan keluarga Feng, dia pun tidak menggubris omongan dari ayahnya Feng Ho. Kemudian dia pun melanjutkan serangannya kepada Feng Shen, ayah Feng Ho. Sehingga Feng Shen pun berlutut di tempat itu. Sehingga para tetua di sana pun dengan sengaja menghina keluarga Feng, karena diketahui 4 keluarga tersebut sedang bersaing untuk menjadi yang terbaik di kota itu. Oke guys, sampai di sini dulu ya alur cerita dari video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen biar Mimin bisa membahas alur cerita selanjutnya. Terima kasih, atur nuhun.